Kami dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi atau Ekonomi Pembangunan. Di sini kami akan membahas tentang perekonomian tertutup dari mata kuliah Ekonomi Makro 2. Perekonomian tertutup dan karakteristik perekonomian tertutup, yaitu perekonomian tertutup adalah suatu sistem ekonomi di mana suatu negara tidak melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain, khususnya dalam bentuk perdagangan internasional seperti ekspor dan impor barang serta jasa. Dalam sistem seluruh kegiatan ekonomi hanya melibatkan sektor-sektor domestik, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, tanpa adanya investasi atau keterlibatan dari luar negeri. Artinya, segala kebutuhan masyarakat harus dipenuhi dalam negara, baik itu kebutuhan konsumsi, produksi maupun investasi. Tidak ada aliran barang, jasa, modal atau tenaga kerja yang dikeluarkan atau masuk dari negara lain. Sistem ini biasanya digunakan dalam kerangka teori untuk menjalankan analisis ekonomi makro atau dalam praktik oleh negara-negara yang sangat tertutup secara politik maupun ekonomi. Karakteristik perekonomian tertutup, tidak perdagangan internasional, negara tidak melakukan ekspor atau impor barang dan jasa, semua kebutuhan produksi dan konsumsi dipenuhi dari dalam negeri. Seluruh kegiatan ekonomi bersifat domestik. Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi hanya melibatkan pelaku ekonomi dalam negeri seperti rumah tangga, perusahaan domestik, dan pemerintah. Pendapatan nasional ditentukan oleh konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Karena tidak ada sektor luar negeri, maka dalam modal ekonomi makro pendapatan nasional dihitung dari konsumsi C, investasi 1, dan pengeluaran pemerintah G saja tanpa ekspor impor, dalam kurung NX sama dengan 0. Tidak ada arus modal internasional, tidak ada investasi asing langsung atau investasi portofolio dari luar negeri. Seluruh pembayaran pembangunan dilakukan dengan sumber daya internal. Fokus pada kemandirian ekonomi. Negara dengan sistem ekonomi tertutup biasanya memiliki prinsip kemandirian baik karena alasan ideologis, politik, atau perlindungan terhadap industri dalam negeri. Rentan terhadap bisnis internal karena tidak memiliki hubungan ekonomi dengan dunia luar. Negara dengan sistem ini bisa sangat rentan apabila terjadi krisis produksi, gagal panen, atau perencanaan alam sebab tidak ada internal pasokan dari luar. Instrumen kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi adalah kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dan otoritas moneter untuk mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan stabilitas nilai tukar. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh pemerintah melalui pengelola anggaran negara APBN, yaitu pendapatan seperti pajak dan belanja negara. Contoh instrumen: pajak kenaikan atau penurunan tarif pajak untuk mengatur konsumsi atau investasi, belanja negara, pengeluaran untuk pembangunan struktur pendidikan dan kesehatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, subsidi dan bantuan sosial untuk menstimulasi daya beli masyarakat miskin, menjaga stabilitas sosial. Kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Sentral seperti Bank Indonesia bertujuan mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Contoh instrumen: suku bunga acuan, mempengaruhi bunga pinjaman dan tabungan, operasi pasar terbuka, pembelian atau penjualan surat berharga untuk mengatur likuiditas, cadangan wajib minimum GWM, jumlah minimum dana yang harus disimpan bank sentral, fasilitas likuiditas, pinjaman jangka pendek kepada perbankan. Nilai tukar kebijakannya digunakan untuk mengatur kestabilan khusus mata uang domestik terhadap mata uang asing. Contoh instrumen
investasi pasar usaha asing oleh bank sentral. Sistem kurs tetap mengembangkan atau terkendali sesuai kondisi. Kebijakan internasional, kebijakan yang mengaruhi arus barang dan jasa antara negara. Contoh instrumen draft dan masuk kuota impor atau ekspor, subsidi ekspor, perjanjian dengan pelestarian atau mal ultra kebijakan untuk mengatur distribusi pendapatan masyarakat, terutama melalui pendapatan upah dan harga. Contoh instrumen upah minimum regional, UMR, pengendalian harga barang pokok, konstitusional, reformasi pajak, penyerfasilian untuk distribusi pendapatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama kebijakan fiskal. Poin pertama waktu implementasi atau time lag. Yang kedua kapasitas administratif pemerintah. Ketiga tingkat utang publik. Yang keempat respon masyarakat dan dunia usaha. Yang kelima stabilitas politik dan hukum. Faktor kebijakan moneter. Yang pertama tingkat kepercayaan terhadap bank sentral. Yang kedua elastisitas permintaan terhadap uang. Yang ketiga kondisi sistem perbankan. Keempat harapan inflasi. Dan yang terakhir globalisasi dan aliran modal asing. Dampak kebijakan makroekonomi dalam perekonomian tertutup. Yang pertama dampak kebijakan fiskal. Meningkatkan permintaan agregat, mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, potensi terjadinya defisit anggaran. Yang kedua dampak kebijakan moneter. Yang pertama, mengendalikan inflasi dan stabilitas harga, mengatur tingkat suku bunga untuk mendorong konsumsi dan investasi. Yang ketiga, menjaga nilai tukar tidak relevan. Berikut adalah grafik batang yang menunjukkan dampak berbagai kebijakan makroekonomi terhadap perekonomian tertutup. Yang pertama, grafik ini menunjukkan beberapa besar pengaruh masing-masing jenis kebijakan makroekonomi terhadap kondisi ekonomi dalam sistem perekonomian tertutup yang itu tidak melakukan ekspor impor. Yang pertama, fiskal ekspansif 80%, yang kedua moneter ekspansif 70%, yang ketiga moneter kontraktif 50%, yang keempat fiskal kontraktif 40%. Kesimpulan, semakin tinggi batangnya semakin kuat dampaknya terhadap perekonomian tertutup. Grafik ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter ekspansif lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan dalam perekonomian dan tertutup dari perdagangan internasional. Contoh kasus ekstrim perekonomian secara global dan dampak kebijakan makroekonomi terhadap kasus ekstrim tersebut. Contoh kasus ekstrim pandemi COVID-19 2020. Pandemi COVID-19 mengguncang perekonomian global secara tiba-tiba. Hampir seluruh sektor mengalami perlambatan karena lockdown, pembatasan sosial, dan gangguan rantai pasok global. Kebijakan makro yang diterapkan, yang pertama kebijakan fiskal ekspansif. Pemerintah mengeluarkan bantuan sosial, subsidi gaji, dan program pemulihan ekonomi nasional seperti PEN di Indonesia. Yang kedua, pengurangan pajak dan insentif fiskal untuk mendorong konsumsi dan investasi. Berikutnya, kebijakan moneter ekspansif. Bank sentral menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong kredit. Yang kedua, relaksi kredit termasuk penundaan cicilan dan penurunan bunga. Yang ketiga, intervensi di pasar valuta asing dan pembelian surat utang pemerintah. Dampak pandeminya, yang pertama pertumbuhan ekonomi global negatif, yang kedua jutaan orang kehilangan pekerjaan, yang ketiga sektor pariwisata, transportasi, dan UMKM secara terpukul, dan yang terakhir terjadi ketidakpastian tinggi di
pasar keuangan. Dampaknya menahan penurunan ekonomi lebih dalam. Ada dua, yaitu membantu menjaga daya beli masyarakat, namun menyebabkan defisit anggaran dan utang negara meningkat.